Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tafsir surah Al-Falaq. Kita lanjutkan ke ayat keempat ya, Kiai ya, wa min syarri nafasati fil uqad ya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup apa buhul-buhul itu tali-talian. Jadi ini juga terkait dengan konteksnya itu di masa lalu ya. An-nafathah di sini ulama itu ada dua tafsirannya. Tafsiran yang pertama yang Mbak Eva sebut tadi itu adalah perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan di situ diartikan sebagai penyihir. Di masa lalu memang banyak perempuan. Dan itu sebetulnya bukan persoalan di Arab. Jadi penyihir ini hanya ada perempuan ya, Kiai? Bukan hanya ada, mayoritas. Loh, kita di Indonesia pun ya, kalau benci sama orang, itu kadang-kadang kan ngomong dasar nenek sihir. Kita nggak pernah dengar dasar kakek sihir, itu nggak pernah dengar. Jadi memang di masa lalu itu banyak sekali yang memang tukang sihir, orang-orang yang suka bermain magic dan sebagainya. Itu gendernya adalah perempuan, maka disebut nafathah. Tetapi sebagian ulama itu mengatakan bahwa tak marbutoh yang kemudian nanti dijamakkan kepada an-nafathat itu tidak terkait gender, tapi mubalaghah. Mubalaghah itu mungkin kalau arti sekarang itu menekuni satu pekerjaan secara serius. Jadi memang pekerjaannya tukang sihir gitu. Nah, ini tidak terkait dengan laki atau perempuan, bebas saja. Kemudian dia meniup-niup fil uqad. Uqad itu kayak orang bahasa Arabnya itu akdun. Akdun itu kan kayak akdun nikah, ikatan. Jadi dulu ada kekuatan supranatural misalnya, atau kekuatan magic ya, kekuatan di luar kekuatan fisik misalnya. Ini kan bicara sesuatu yang non fisik ya. Jadi nggak bisa kalau ini diartikan kepada sesuatu yang berbasis fisika. Karena kan ada makhluk Allah yang memang Allah ciptakan, dikatakan makhluk gaib itu Mbak Eva. Jadi di sini tiupan-tiupan itu tujuannya untuk mengikat. Mengikat itu bisa diartikan menggunakan tali. Kadang-kadang orang menggunakan apa medianya itu patung, gambar manusia laki misalnya, kemudian diikat sehingga hidupnya tuh tertutup. Bawaannya itu pusing, sumpek, stres gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dengan makna yang berbeda. Tujuannya mantra-mantra ini dibacakan untuk mengikat dan menutup orang tadi dari kebahagiaan dan hidayah. Nah, makanya yang bisa melepaskan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Kiai, ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang-orang yang dengki. Nah, mengapa sampai harus disebutkan orang-orang yang dengki? Apakah memang ini yang harus dikhawatirkan oleh manusia? Begitu, karena banyak sekali kejahatan itu yang lahir dari kedengkian. Kadang-kadang kita nggak punya urusan dengan orang tadi, tapi begitu kita sukses memiliki beberapa hal yang diimpikan orang tadi punya sifat hasut kan. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kita dalam hidup itu kadang-kadang mendapati ya, saya ini nggak pernah kok berbuat tidak baik kepada orang tertentu, tapi kenapa sih orang itu kok nggak ramah sama saya? Nah, boleh jadi itu lahir dari sifat hasut. Maka kata Rasulullah, sifat yang menghancurkan itu diantaranya hasut. Iyyakum wal hasada. Hati-hati kamu dengan sifat hasut ini. Kenapa? Fa inna hasada, karena sifat hasut ini yakulul hasanat, bisa memakan, artinya menghapus ya al-hasanati, semua kebaikan. Kama ta'kulun nar, seperti membakarnya api, al-hatoba, kayu bakar yang sudah dibasahi oleh bensin. Oleh karena itu para pemirsa, hati-hati sekali kalau berhadapan dengan orang yang sudah hasut. Karena dia akan menghalalkan segala cara, berdusta, merekayasa, memfitnah. Ya, ini yang kemudian bisa diselesaikan hanya dengan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kiai, sebelum menutup diskusi kita soal tafsir surah Al-Falaq ini, bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikan surah Al-Falaq? Apa pelajaran yang bisa kita petik dan bagaimana mengaplikasikan surah Al-Falaq dalam kehidupan sehari-hari? Iya, surah ini Mbak Eva diletakkan di bagian akhir Al-Quran. Sementara bagian awal Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Dia dikatakan Al-Fatihah karena dia Fatihatul Qiraah, bacaan apapun selalu dibuka dengan Al-Fatihah. Fatihatul Kitab, mushaf dimanapun, surah yang pertama adalah Al-Fatihah. Ini ditaruh di terakhir. Kenapa? Ini menjadi penutup dan inti dari semua ajaran Al-Quran. Kalau ingin hidupmu beres, sejahtera, berlindunglah hanya kepada Allah.
Maka inti dari surah Al-Falaq itu mengajarkan, jangan pernah menyandarkan diri kita kepada apapun. Jangan pernah berharap kepada siapapun. Karena yang ada bersama dengan kita mungkin satu hari akan pergi dan berlalu. Yang menyembuhkan itu Allah. Tapi sarananya adalah surah Al-Falaq. Ditaruh di sini, boleh jadi ada ludah yang keluar nih Mbak Eva. Tapi ludah yang keluar ini adalah ludah yang basah karena Al-Falaq. Kemudian ada air. Airnya air biasa. Tetapi dia menjadi istimewa karena dia diniatkan, ya Allah, saya bacakan surah Al-Falaq ke air ini. Mudah-mudahan yang meminum air ini itu akan mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan ketika dia mengatakan birabbil falak. Selesailah semua urusan birabbil falak. Tetapi yang penting saya ingatkan adalah keyakinan kita kepada Allah. Doa apapun itu harus hatinya tuh wusul kepada Allah. Jangan ada pertanyaan, masa iya sih bisa sembuh cuman baca qul a'udzu birabbil falaq? Masa iya sih suami saya bisa terjaga dari pelakor hanya karena ini kalau tidak saya telepon? Itu bisa ya Kiai ya? Oh bisa, kan min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan. Jadi kalau Mbak Eva takut suaminya digoda macam-macam, ya sebelum keluar rumah bacakan suaminya surah Al-Falaq. Jadi dan sambil buat minum gitu ya? Iya, dan suaminya dan saya misalnya kadang-kadang anak saya itu dulu sering kalau mau berangkat tuh dibacain saya surah Al-Falaq. Dan itu salah kalau kita kemudian menjadi tersinggung. Ada orang yang salah dalam beragama itu, nah memang bapakmu kena jin, kena setan. Loh, tidak harus kan? Karena ini adalah memohon perlindungan kepada Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang sejatinya sedang berlaku kepada kita hari ini, esok, dan mungkin di masa yang akan datang. Oke, baiklah, alhamdulillah Kiai. Insya Allah kita akan langsung dipraktekkan apa yang kemudian Kiai sampaikan. Terima kasih untuk ilmunya pada hari ini Kiai. Insya Allah kita akan jumpa di episode berikutnya. Amin. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.